Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Ulul Hafsah dengan NIM 12103193072 dan Ana Lailul Ulya dengan NIM 12103193087. Kami akan mempresentasikan tugas makalah kami untuk mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Islam dengan judul Pengertian Dasar Antropologi. Pembahasan yang pertama yakni pengertian dasar antropologi. Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani asal kata anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah, antropologi berarti ilmu tentang manusia. Para ahli antropologi sering mengemukakan bahwa antropologi merupakan studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Pembahasan yang kedua yakni sejarah antropologi. Sejarah perkembangan antropologi ada dalam buku pengantar antropologi satu karangan datuknya antropologi yaitu Atuk Kuncaningrat. Ada 4 fase perkembangannya yaitu yang pertama, fase pertama sebelum abad ke-18. Pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Eropa yang terdiri dari kaum bangsawan, ilmuwan, pendeta, dan lain-lain ke Asia, Afrika, dan Oseania menghasilkan berbagai catatan tentang bangsa-bangsa yang ada di luar Eropa itu yang merupakan cikal bakal dari ilmu antropologi itu sendiri. Fase yang kedua yakni pertengahan abad ke-19. Kritisi catatan pada fase pertama ditambah dengan berkembangnya pemikiran mengenai teori evolusi melahirkan teori baru tentang perkembangan masyarakat yang disebutkan mengalami tahap-tahap perkembangan seperti yang terjadi dalam teori evolusi. Masyarakat Eropa dikatakan pada tahap yang tertinggi sedangkan bangsa di luar Eropa pada tahapan rendah. Pada fase ini ilmu antropologi bersifat akademikal, maksudnya mempelajari masyarakat yang tujuannya hanya untuk memahami tahapan evolusi dan penyebaran kebudayaan manusia. Pada fase ini, bahan-bahan etnografi tersebut telah disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. Pada fase ini, antropologi bertujuan akademis dan mulai berkembang sebagai studi kontemporer mengenai ras manusia, anatomi manusia, sejarah pemukiman manusia, klasifikasi bahasa, serta perbandingan antara masyarakat primitif dan kuno. Fase ketiga yakni permulaan abad ke-20. Ilmu antropologi pada fase ini berkembang sebagai alat bagi pemerintah kolonial untuk mempelajari masyarakat untuk mereka jajah sehingga pada fase ini ilmu antropologi telah berkembang sebagai ilmu yang praktis yaitu bukan hanya untuk mengetahui tahapan evolusi dan perkembangan kebudayaan saja akan tetapi juga untuk kepentingan pemerintah kolonial. Dan fase yang terakhir yakni fase keempat setelah tahun 1930. Pada fase inilah ilmu antropologi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ada 2 perubahan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu antropologi, yaitu A. Timbulnya kesadaran untuk membangun masyarakat yang terjajah akibat perang dan penjajahan. B. Cepat hilangnya bangsa primitif akibat pengaruh budaya Eropa yang tersebar pada masa penjajahan. Pada fase ini, antropologi berkembang secara pesat. Kebudayaan suku bangsa asli yang dijajah bangsa Eropa mulai hilang akibat terpengaruh kebudayaan bangsa Eropa. Pada masa ini pula terjadi sebuah perang besar di Eropa, Perang Dunia II. Perang ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia dan membawa sebagian besar negara-negara di dunia kepada kehancuran total. Kehancuran itu menghasilkan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kesengsaraan yang tak berujung. Namun pada saat itu juga muncul semangat nasionalisme bangsa-bangsa yang dijajah Eropa untuk keluar dari belenggu penjajahan. Sebagian dari bangsa-bangsa tersebut berhasil merdeka. Namun banyak masyarakatnya yang masih memendam dendam terhadap bangsa Eropa yang telah menjajah mereka selama bertahun-tahun. Dan dari sinilah para antropologi terdorong untuk mengembangkan ilmu antropologi untuk membangun masyarakat yang lebih baik lagi. Pembahasan yang ketiga yaitu kegunaan antropologi. Kegunaan atau manfaat dari antropologi yaitu yang pertama, mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat suku bangsa. Yang kedua, mengetahui kedudukan dan peran yang harus dilakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang sedang disandang. Yang ketiga, memperluas wawasan tentang pergaulan umat manusia di seluruh dunia yang mempunyai kekhususan sesuai dengan karakteristik daerahnya, sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Yang keempat, mengetahui berbagai macam problem dalam masyarakat, memiliki kepekaan terhadap kondisi dalam masyarakat, serta mampu mengambil inisiatif pemecahan masalah. Pembahasan yang terakhir yaitu karakteristik antropologi. Antropologi yaitu tentang anthropos atau manusia. Manusia di dunia ini terdiri dari macam-macam ras dan beberapa perbedaan, di antaranya yaitu perilaku, warna kulit, kebudayaan, bahasa, dan karakteristik di setiap daerah di dunia. Di dunia ini pasti memiliki karakteristik masing-masing. Itu tidak bisa ditawar lagi, karena setiap manusia mau tidak mau pasti memiliki perbedaan tersebut. Maka dari itulah kita sangat penting sekali mempelajari antropologi. Dengan mempelajari antropologi, setidaknya bisa mengerti karakteristik manusia setiap daerah minimal yang ada di negara sendiri yaitu Indonesia.
Tanpa mempelajari antropologi, seseorang tidak akan bisa mengerti karakteristik setiap individu yang satu dengan individu yang lain. Selain karakteristik, juga sangat penting mengetahui kebudayaan individu yang satu dengan individu yang lain. Tujuannya agar tidak terjadi kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.